Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, walaupun pada saat ini kita masih dirundung oleh pandemi global COVID-19. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya bersama dengan kelompok 6 akan membawakan pembahasan yaitu tentang karir kerja, di mana pada pembahasan tentang karir kerja ini terdapat 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk membina karir, kemudian bagaimana cara kita untuk membangun hubungan komunikasi yang baik antara rekan kerja dan atasan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk membangun kesan positif. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah bagaimana kita untuk menjadi profesionalisme. Baik teman-teman, langsung saja pada pembahasan kali ini yang akan dibawakan oleh rekan saya. Silakan. Saya Indriani Aprilianingsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karir dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Karir adalah kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam organisasi maupun perusahaan sesuai dengan yang sudah ditentukan organisasi tersebut. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor kelompok primer. Misalnya, jenis pekerjaan dan pendidikan yang dimiliki oleh orang tuanya. Yang kedua, faktor kelompok sekunder seperti kelompok politik, ahli, sertifikat kerja, dan lain-lain. Kemudian sikap. Sikap merupakan perilaku yang dimulai seseorang individu untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian selanjutnya kepribadian. Merupakan cara seseorang individu dalam berinteraksi maupun bereaksi terhadap individual lainnya. Kemudian selanjutnya, minat dan bakat. Minat merupakan perangkat mental yang dimiliki oleh seseorang seperti prasangka atau perasaan. Sedangkan bakat yaitu merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang individu. Yang terakhir, intelijensi. Setiap orang memiliki intelijensi yang berbeda. Tapi orang yang memiliki intelijensi yang baik dan tinggi lebih mudah untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Wijaya. Saya ingin membahas tentang komunikasi dengan atasan dan rekan kerja. Nah, kita tidak bisa memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Jadi kita tuh harus sopan dengan atasan. Ya minimal bicaranya harus lemah lembut ke atasan, jangan yang membentak-bentak atau kasar kepada atasan. Dan juga Anda perlu membangun cara berkomunikasi yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, terutama ketika Anda berada di tempat kerja. Nah, sini ada cara membangun komunikasi yang baik. Yang pertama, sini ada murah senyum, jangan bersikap egois, jangan bergosip, apalagi buat cewek-cewek, dan jangan merendahkan diri sendiri, dan tidak bertindak konyol dan berpakaianlah yang rapih atau yang enak dilihat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Widyaningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun kesan positif. Upaya membangun kesan positif di mata pimpinan bukanlah merupakan upaya penuh tipu daya muslihat ataupun merupakan usaha menjilat atasan. Sama sekali bukan. Upaya semacam ini merupakan strategi dan taktik karyawan yang bersifat positif dan sah. Tindakan ini didasari atas adanya pengertian saling membutuhkan dan saling menghargai antara manusia. Selanjutnya ada cara membangun kesan positif. Yang pertama ada disiplin. Disiplin yaitu sikap pegawai untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di mana dia bekerja.
Selanjutnya ada tekun dan ulet. Tekun yaitu seseorang melakukan kegiatan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus demi tujuan yang dicapainya. Sedangkan ulet yaitu seseorang yang memiliki usaha tekad dan kerja keras di dalam melakukan sesuatu yang menjadi tujuannya. Selanjutnya ada patuh. Patuh yaitu taat pada suatu peraturan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma-norma umum ataupun di dalam keluarga. Dan yang terakhir ada gesit. Gesit yaitu suatu kemampuan di mana suatu aspek dapat bergerak dengan waktu singkat dan dengan kelincahan ataupun tanggapan yang cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Andini. Saya di sini akan menjelaskan tentang profesionalisme. Kata profesionalisme berasal dari Anglo-Saxon. Kebalikan dari profesionalisme adalah mengandung pengertian, kecakapan, keahlian, dan disiplin. Kamus Webster Amerika menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Yang dimaksud profession yaitu yang kita kenal dengan istilah profesi dan yang kita artikan dengan pekerjaan atau job kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon itu tidak hanya terkandung pengertian pekerjaan saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti profession terpaku juga suatu panggilan, suatu ruping, suatu calling, dan suatu strong inner impulse. Dengan begitu, profession mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur keahlian, dan kedua, unsur panggilan. Sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknis saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Kedua-keduanya harus menyatu. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang menjadi seorang yang profesional. Anggapan bahwa profesionalisme dapat diharapkan muncul sekedar dengan anjuran tidaklah benar. Di sini dikemukakan beberapa ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah putus asa atau puas sampai hasil tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya telah melihat bagaimana pembahasan yang telah dibawakan oleh rekan-rekan yang tadi. Sekarang silakan teman-teman, jika teman-teman memiliki suatu pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di Google Classroom atau di grup WA. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.